Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Diana Pratiwi dari kelas 23B. Kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang materi perkembangan sosial dan emosional anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, kita mengetahui dari teori Erik Erikson, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang yang tergantung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat, yaitu sosialnya. Kemudian dari Erik Erikson pun menanggapi bahwa ada 8 tahapan yang harus dilewati dalam proses perkembangan manusia. Yang pertama ialah trust versus mistrust yang terjadi ketika bayi baru lahir sehingga berumur 18 bulan. Yang kedua, autonomy versus shame and guilt yang terjadi biasa pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Kemudian yang ketiga, anxiety versus guilt yang terjadi pada usia 3 tahun sampai 5 tahun. Kemudian ada injustice versus inferiority terjadi pada anak berusia 5 sampai 12 tahun. Kemudian identity versus role confusion terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun. Intimacy versus isolation yang terjadi pada usia 18 sampai 40 tahun. Lalu generativity versus stagnation yang terjadi pada usia 40 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir, ego integrity versus despair, yaitu yang berusia 65 tahun ke atas, sehingga pada tahap ini mereka akan merefleksikan kehidupan dan pencapaian mereka serta menerima kenyataan bahwa kematian pun tidak dapat dihindari. Kemudian ada hubungan perkembangan sosial dan emosional dengan pembelajaran bahasa, yaitu hubungan terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Perkembangan sosial seseorang anak terjadi di 3 konteks perkembangan, yaitu di lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan sekolah. Perkembangan sosial seorang anak yang baik dan terarah akan berdampak terhadap hasil belajar dari anak itu sendiri. Selanjutnya ada peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu kemampuan berbicara dengan bahasa Inggris yang dapat ditingkatkan dengan ada interaksi dengan bentuk nyata yang mengaplikasikan materi yang telah diberikan. Sangat relevan dengan pembelajaran bahasa asing karena sebagian besar siswa memiliki pengalaman positif ataupun negatif sebelumnya. Kemudian pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing juga bisa menjadi motivasi positif ataupun negatif tergantung pada interaksi yang diterima oleh anak. Selain itu, perasaan dan emosi dapat membantu mengarahkan energi motivasinya. Kesimpulannya, yang pertama ialah teori psikososial dari Erik Erikson mengandung pertentangan positif dan negatif, namun membentuk hasil akhir berupa bagaimana seseorang mencapai keseimbangan dalam hidupnya. Erikson juga menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap yang berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau kegagalannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Kemudian dalam pembelajaran bahasa, anak-anak juga belajar tentang nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang terkait dengan bahasa yang mereka pelajari. Ini memungkinkan mereka untuk memahami perbedaan budaya dan membangun toleransi terhadap perbedaan. Semakin baik kemampuan bahasa dan pemahaman sosial anak-anak, semakin mudah pula mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Dengan kesimpulan, perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Melalui interaksi sosial, siswa atau anak dapat meningkatkan kemampuan mendengar, membaca, berbicara, serta menulis bahasa Inggris. Mereka dapat belajar tentang budaya dan cara hidup orang-orang yang berbicara bahasa Inggris serta memperluas wawasan mereka tentang dunia.
Karena itu, penting bagi guru bahasa Inggris untuk menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi interaksi sosial dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah untuk memperoleh keterampilan bahasa Inggris yang baik karena merasa lebih percaya diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Pengelolaan emosi memainkan peran penting dalam belajar bahasa asing. Ketika seseorang belajar bahasa asing, mereka mungkin mengalami kecemasan atau rasa gugup takut ketika mereka berbicara dengan penutur asli bahasa tersebut. Dengan pengelolaan emosi yang tepat, seseorang dapat mengatasi rasa takut dan kecemasan tersebut. Pengelolaan emosi sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing dengan melakukan latihan pernapasan atau meditasi, berbicara dengan teman sekelas atau guru bahasa asing, memahami bahwa belajar bahasa asing membutuhkan waktu dan kesabaran, dan fokus pada tujuan pembelajaran. Seseorang dapat mengatasi kecemasan dan rasa takut dan menjadi lebih percaya diri dalam mempelajari bahasa asing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.